Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Santai cinta menembus istana. Pria Indonesia bau menyan versus putri Spanyol. Iwan, kamu tuh nganggur, tapi kerjaannya nyantet orang terus. Mana hasilnya? Sri Soati, ibu Iwan, berdiri di dapur sambil ngulek sambal. Wajahnya lelah, hatinya pasrah. Anak semata wayangnya ini, Iwan Suryanugraha, bukannya cari kerja, malah tiap malam nyalain lilin, bakar menyan, dan tempelin foto-foto cewek bule di dinding kamar. Bu, tenang aja, yang ini beda ini, calon istri kaya raya, centang biru. Bu, DIJ. Iwan menyambar satu batang dupa, dinyalain pakai kompor, terus dikipes-kiposin ke layar HP Nia yang menampilkan Instagram @sofia.delcastillo.real, wajah cewek blasteran, rambut panjang bergelombang, bibir merah, dan captionnya penuh bahasa Spanyol. Yo nomor busco, amor barato, sino real. Centang biru bukan berarti mau sama kamuan. Dia anak raja, bentuk ibunya, tapi Iwan tetap santai. Disedotnya rokok, kretek, lalu ditaruh di depan foto Sofia, biar aromanya menyatu. Bu, ini strategi cinta level dukun, katanya serius. Kamar Iwan udah kayak toko kemenyan, dinding penuh foto suek-suek bule, hasil cetakan warnet. Tapi yang terbaru ini, Sofia María de la Encantadora, Del Castillo Real, beda. Wajahnya muncul di timeline Explore, dan langsung membuat Iwan percaya. Inilah jodohku. Iwan bukan pengangguran biasa. Tiap hari dia kerja serabutan. Kadang jadi tukang parkir di minimarket, kadang nganterin gas LPG, kadang bantuin kawannya jualan nasi goreng. Tapi satu yang konsisten, hayalannya tingkat dewa. Bu, Sofia ini anak raja, tapi dia balam. Naika, aku tahu dia sedang menungguku, ucap Iwan sambil menatap lilin. Ibunya cuma geleng-geleng, terus balik lagi ke wajan. Ya udah, semoga aja jodoh kamu kagak kerasukan setan. Di kamar, Iwan sudah siap dengan ritual cinta internasional. Di depannya, foto Sofia yang di screenshot dari EG, ia tempel di kaca. Pas di samping foto-foto mantan-mantan idol K-pop yang dulu juga ia santet, tapi hasilnya nihil. Ia duduk bersila, lilin melingkar di sekelilingnya, dupa ngepul ke langit-langit, dan kipas angin rusak yang terus bunyi. Tek-tek-tek, ia cinta dari timur. Terbanglah ke barat, menembus kastil istana, dan masuk ke hati Sofia. Astagfirullah, semoga gak jadi sesat. Dia tiupkan aroma kopi hitam ke layar HP-nya, lalu dibacanya mantra karangan sendiri. Cintaku nyebrang benua, dari warung kopi ke istana raja, dari sandal jepit ke high heels merah, datanglah Sofia. Datang ke pelukanku. Tiba-tiba kipas angin mati, lampu kedip-kedip, lalu peraan gay, lilin jatuh dan membakar ujung gorden. Astaga, ABUKEDAR, teriak Iwan panik sambil lari keluar kamar. Ibunya datang bawa ember isi cucian. Apaan lagi sih ini, Wan? Nyalain setan atau nyalain api unggun? Besoknya, Iwan tetap lanjut. Meski tadi malam nyaris bakar rumah, dia yakin cinta butuh pengorbanan. Ia buka IG Sofia, baru upload story di Paris, tapi captionnya feeling lonely. Hah, pasti sinyal. Ia langsung DM. Hai Sofia, aku bukan pangeran, tapi aku bisa benerin gas bocor di istanamu. Mau? Tak ada balasan. Hari kedua,
Dia DM lagi. Sofia, aku pernah bawa ember ngebut waktu banjir. Aku cocok jadi tukang kebun kerajaanmu. Hari ketiga, tetap diabaikan. Iwan stres, tapi bukannya menyerah. Dia tambah dosis menyan dan lilin. Sampai tembok kamarnya kuning pekat karena asap. Wan, ibu ngap. Bau setan satu rumah ini. Ibunya sambil nyemprot baygon ke arah dupa. Tapi Iwan sudah trans, Bu. Ini demi negara dan keluarga. Kalau aku nikah sama Sofia, ibu bisa umroh tiap bulan. Sementara itu, di Spanyol, Putri Sofia María de la Encantadora y del Castillo Real mendadak gelisah. 3 malam berturit-turit, ia mimpi yang sama. Seorang pria gondrong, pakai sarung, bawa kipas angin manual, dan menyan, ngajak kawin sambil naik motor butut. Sofia bangun dengan keringat dingin. ¿Quién es este hombre? Siapa lelaki ini? Ia langsung buka HP kari-kari, di DM EG, scroll, dan ding, kemudian dari akun @Iwan, nganggur, 25, lihat profilnya aja. Sofia udah pengen muntah. Foto profilnya pakai jaket ojek online. Captionnya, yang penting halal, meskipun kenyang menyan. Que diablos, apa nih? Sofia hampir lempar HP-nya. Tapi malam itu, ia mimpi lagi. Dan kali ini, pria itu menyanyikan lagu dangdut sambil joget di depan istana. Di sebuah istana megah, berlapis emas putih di Granada, Spanyol. Putri Sofia Mar adalah Encantadora del Castillo Real, sedang duduk di balkon, sendirian, dengan tatapan kosong. Di tangannya, segelas jus semangka organik dari kebun pribadi. Tapi wajahnya tidak bahagia. Wajah itu menyimpan satu hal yang selama ini tak bisa ia hindari: kesepian dan bau ketiak. Sejak kecil, Sofia hidup dalam kemewahan. Ia tidak pernah naik bus umum, tidak tahu harga tempe, dan tidak bisa bedain mana wajan mana penggorengan. Tapi satu hal yang tak pernah bisa ia beli: pasangan hidup. Padahal ia cantik, lulusan Universitas Oxford jurusan diplomasi, pernah jadi model majalah kerajaan, dan punya 7 juta followers di Instagram. Tapi, kalau udah dekat-dekat cowok, satu persatu minggat. Masalahnya cuma satu, ketiaknya bau. Gak ngerti kenapa, udah pakai deodoran merek mahal, sabun antibakteri dari Swiss, bahkan terapi herbal. Tapi tetap aja, tiap habis olahraga, atau kena matahari 5 menit, baunya muncul kayak setan kaget. Cowok terakhir yang Sofia pacari, anak bangsawan Italia, langsung kabur pas cium tangan Sofia di pesta dansa. Katanya, I smell the man. Langsung dia pulang ke Milan naik jet pribadi. Sofia, si cook, yang penting aku bahagia sama diriku sendiri, katanya di depan kaca, sambil nyemprot parfum lavender ke ketiaknya. Hari itu, ia baru pulang dari Paris. Di pesawat, dia sempat duduk di sebelah model Prancis, tapi baru duduk 5 menit. Si model minta tukar kursi, lalu pilot pesawatnya ganti arah udara ke belakang. Sampai di istana, Sofia tiduran di kasur. Dia buka EG, scroll, lalu stop di satu DM aneh dari pria yang profilnya mencurigakan. Sofia, aku bukan pangeran, tapi aku bisa benerin gas bocor di istanamu. Mau? Sofia ngakak. Astaga, siapa ini? Dia buka profil si Iwan. Foto pertamanya berdiri di depan masjid. Captionnya, hari ini nyuci karpet masjid, besok nyuci hatimu. Sofia hampir lempar HP-nya ke kolam renang pribadi. Tapi malam itu, kejadian aneh datang lagi. Sofia mimpi, dia berada di sebuah desa. Bau menyan menyeruak. Seorang lelaki berpakaian batik, pakai sarung, berdiri di tengah lapangan sambil membawa seikat daun sirih. Dia berkata, Sofia, jangan takut. Aku bukan pelet sembarangan. Sofia terbangun. Ke siapa ini? Ia berdiri, panik. Ketiaknya basah. Bukan karena takut, tapi karena memang sudah jam 3 pagi dan AC istana mati. Karena teknisi cuti mingguan. 3 malam berturut-turut, mimpi itu terus datang. Iwan muncul lagi, kadang naik becak, kadang naik kerbau, kadang bawa ayam. Yang bikin makin parah, dia joget pakai celana kolor motif harimau sambil nyanyi dangdut. Sofia makin bingung. Ia tanya ke pelayan istana,
Apakah ini pertanda gaib? Apakah ini jodohku? Pelayan cuma jawab, mungkin yang mulia kena teluh cinta. Akhirnya Sofia coba cari akun IG si pria aneh itu. Setelah ketemu, ia bolak-balik lihat postingannya. Ada yang lagi dorong motor di tanjakan, ada yang selfie bareng ayam jago, ada yang lagi tidur sambil peluk galon kosong. Astaga, ini orang serius nyantet aku, gumam Sofia. Sofia coba ceritakan ke ayahnya, Raja Fernando Miguel Luis del Castillo. Tapi begitu mendengar kata pria Indonesia yang DM Nia pakai foto, sedang duduk di atas becak, sang raja langsung jawab, hapus saja akunnya. Itu pasti anak nakal dari negara berkembang. Tapi entah kenapa, malam keempat, saat Sofia tidur, dia tidak mimpi Iwan. Dan ia justru kangen. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku menanti seorang pria yang ketiaknya mungkin lebih bau dari aku? Sofia pun kembali buka IG. Kali ini, dengan jari gemetar, ia balas DM si Iwan. Hola, kamu siapa? Kenapa kamu muncul di mimpiku? Begitu dikirim, jantungnya, dog, dig, dog. Tapi entah kenapa, ia senyum-senyum sendiri. Pelayan yang lewat langsung heran. Yang mulia, apakah terkena santet cinta level menengah? Sofia tidak menjawab. Ia kembali lihat foto Iwan yang duduk di bawah pohon pisang pakai celana pendek. Dan tulisan di caption Naya, yang sabar ya, calon istri raja, aku masih nabung buat tiket ke Spanyol. Pagi itu Iwan sedang duduk di beranda rumah, menatap HP-nya dengan ekspresi nelangsa. Wajahnya kusut, rambut acak-acakan, sarung dililit asal, dan rokok tinggal puntung. Di sekelilingnya, peralatan santet masih berserakan, lilin habis gosong, foto Sofia yang mulai luntur, serta sisa bubuk kopi yang entah kenapa selalu ia taburkan di atas foto. Sudah 1 minggu dia kirim DM ke Sofia. Tak digubris. Padahal sudah dia tulis pakai berbagai gaya. Formal. Salam kenal. Putri Sofia. Saya Iwan dari Indonesia. Santai. Hola Sof, lagi ngapain? Cantik, radikal. Kalau kamu gak balas DM ini dalam 7 hari, menyanku dinaikkan level. Tapi chat saja, nihil. Wan, kamu belum kerja lagi hari ini? Tanya Bu Sri dari dapur. Iwan, cuma angkat tangan malas. Lagi masa-masa penantian Bu. Ini kayak ujian nasional. Kalau lolos, masa depan cerah. Tiba-tiba HP-nya bunyi, notifikasi dari Instagram. Ia angkat malas. Tapi begitu dibuka, arroba Sofia del Castillo. Real membalas pesan Anda. Iwan langsung lompat kayak kena setrum. B, 100, teriaknya, histeris. Sampai panci yang lagi dipakai Bu Sri jatuh ke lantai. Astaga, apaan sih? Kebakaran lagi? Bukan Bu, DM-nya dibales. Akhirnya, menyan itu berkah. Saking senangnya, Iwan peluk galon kosong. HP-nya dipeluk juga, lalu dicium. Ayai, bahkan lari keluar rumah, joget di jalanan sambil teriak PUTR, IS Panio, LED, eBay, LS, Kui, SES. Aku gak gila. Lagi tetangga-tetangga yang lagi nyapu depan rumah hanya geleng-geleng. Tuh anak, udah lama baunya bau kemenyan. Sekarang makin edan. Isi DM dari Sofia sederhana. Hola, kamu siapa? Kenapa kamu muncul di mimpiku? Iwan bengong beberapa detik, lalu ia ketik balasan sambil gemetaran. Aku Iwan, dari Indonesia. Mungkin aku memang dikirim untukmu oleh leluhur. Setelah dikirim, ia lempar HP ke kasur dan tutup wajah pakai bantal. Ya Allah, kalau ini prank, cabut aja napas saya sekarang. Tapi 5 menit kemudian, balasan masuk lagi. Kamu serius? Kamu betulan hidup di kampung, tapi kamu muncul terus di mimpi aku. Kenapa bisa gitu? Iwan bangkit, buka baju, terus berdiri di depan cermin. Ini yang disebut cinta spiritual. Tanpa mikir panjang, ia langsung kirim voice note. Sofia, aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi selama ini aku selalu yakin jodohku itu bukan orang biasa. Dan waktu lihat kamu, aku yakin. Walau aku belum punya mobil atau rumah, aku punya hati. Dan sedikit menyan. Sofia cuma balas 1 emoji 3.
Hari setelah itu, mereka intens chatting. Iwan bahkan nekat belajar bahasa Spanyol lewat Google Translate. Walaupun hasilnya sering ngawur, dia tetap pede, mi amor. Yo soy tukang parkir pero muy faithful. Sayangku, aku adalah tukang parkir, tapi sangat setia. Sofia bingung, tapi geli juga. Kok dia lucu ya? Satu sore, Sofia kirim voice note. Aku ingin lihat kamu secara langsung. Tapi, aku takut kamu bau. Iwan langsung jawab. Sama. Aku juga takut kamu bau. Tapi ternyata kamu tetap cantik di mimpi. Sofia ngakak. Pelayan istana yang dengar ikut senyum-senyum. Lalu datanglah satu pesan dari Sofia yang bikin Iwan melongo 7 menit tanpa kedip. Aku akan biayai kamu datang ke Spanyol. Tapi, jangan salah paham. Aku butuh tukang kebun yang jujur dan lucu. Kamu mau? Iwan langsung lemas di tempat. Bukan karena kecewa, tapi karena senang setengah mati. Dikiranya dikirimi tiket untuk dilamar, ternyata jadi tukang kebun. Tapi Iwan adalah tipe pria yang tahu kapan harus bersyukur. Mau banget, Putri. Tanah kerajaan, pohon kerajaan, nyabutin rumput pakai cinta. Bu Sri yang mendengar kabar itu hampir mimisan. Kamu bilang mau nikah sama anak raja. Lah ini malah jadi tukang kebun. Iwan senyum penuh percaya diri. Bu, semua cerita sukses itu dimulai dari bawah. Dari tukang kebun jadi menantu. Dari nyapu daun, nyapu hati Putri. 3 hari kemudian, tiket pesawat dikirim. Paspor Daeurus koper dibeli bekas di pasar. Dan Bu Sri masukkan 1 kantong menyan dalam koper Iwan. Sambil berpesan, kalau putrinya nyolot, ingat, 1 tiupan menyan bisa bikin istana berasap. Pesawat yang membawa Iwan mendarat mulus di Bandara Granada Federico Gark, Lorca. Pria itu turun dengan langkah mantap, memakai jaket kulit warisan dari abang kosnya, sarung digulung rapi di tas selempang, dan rambut disisir pakai minyak kelapa. Petugas imigrasi sempat curiga waktu mereka buka koper Iwan dan mencium bau aneh. Apakah ini kayu bakar dari Indonesia? Tanya petugas sambil menunjuk plastik berisi menyan. Iwan tersenyum. Bukan seor. Ini bekal spiritual. Buat tolak sial dan jaga cinta. Petugas mengangguk sambil pelan-pelan menutup koper. Pien, orang Asia memang aneh. Di gerbang istana Real Castillo Encantado, seorang pengawal menjemput Iwan sambil menahan napas. Aroma menyan langsung menyambut istana yang biasanya wangi mawar. Sofia berdiri di balkon, melihat Iwan turun dari mobil. Rambutnya berantakan karena tidur di pesawat. Kaos dalamnya agak kedodoran. Tapi dia senyum-senyum sendiri sambil bawa tas berisi sandal jepit, roti sobek, dan kipas angin manual. Sofia buru-buru turun. Tapi begitu mendekat, astaga, ini baunya dari mana ya? Sofia mendekat. Lalu mundur, lalu maju lagi. Lalu mundur. Iwan tersenyum lebar. Hai, Putri Sofia. Saya Iwan, dari Bekasi, lulusan Universitas Kehidupan. Sofia pingsan. Serius. Hidungnya diserbu aroma menyan, minyak kayu putih, dan parfum kopi yang Iwan campur jadi satu di rumah. Pelayan istana buru-buru bawa garam. Iwan panik. Astaga, dia kesambet ya. Ini pasti getaran spiritual saya terlalu kuat. Beberapa jam kemudian, Sofia siuman di ruang tamu istana. Iwan, kamu kenapa bau banget? Iwan duduk sopan, megang topi bundarnya. Menyan, Putri, senjata turun-temurun. Satu rumah saya nggak pernah kemasukan tuyul gara-gara ini. Sofia bangkit, menutup hidung. Kamu harus ganti gaya hidup. Di sini, bau badan bisa jadi alasan dideportasi. Iwan tersinggung, tapi tetap sopan. Baik, saya ikut aturan istana. Tapi, boleh saya tetap nyimpen menyan di bawah bantal? Hari pertama jadi tukang kebun, Iwan kerja dengan semangat, tapi alat yang dia pegang malah cangkul kecil buat bonsai. Disangkanya alat panjat kelapa. Dia sempat salah siram tanaman kerajaan pakai air rendaman kaki pelayan karena dikira ramuan pupuk herbal. Maaf Putri, saya kira itu cairan fermentasi alami. Jelas Iwan sambil nyengir. Sofia sampai manggil pelatih etika kerajaan. Iwan dikasih pelatihan. Cara pakai sabun Eropa, cara menyemprot parfum dari botol,
dan cara menyapa tanpa nyengir lebar-lebar. Sofia juga ngajak Iwan ke salon elit. Iwan disuruh facial, bleaching, trimming alis, sampai maskeran keju. Waktu dicukur kumisnya, Iwan teriak, "Bu Sri pasti nangis lihat aku jadi banci salon begini." Setelah 2 jam dikerjain, Iwan keluar dari salon Sofia Milongo, Palayan Suek. Di belakangnya, nyengir senyum malu. Bahkan anjing penjaga istana yang biasanya galak, mendadak melengos malu. "Loh, Iwan, kamu ternyata bisa juga jadi manusia tampan," gumam Sofia. Iwan senyum. "Saya tampan sejak dulu, cuma tertutup aroma menyan." Hari-hari berikutnya, Sofia mulai lebih sering ngikutin Iwan kerja di taman. Sambil pegang payung, dia nonton Iwan nyebutin rumput, sambil nyanyi lagu Roma Irama versi Spanyol. "Rumput di istana ini memang mewah, tapi tangan kamu sederhana dan tulus," kata Sofia suatu sore. Iwan garuk kepala. "Saya ini cuma cowok kampung, Putri. Tapi kalau hati kamu kebun, saya siap rawat tiap hari." Sofia diam, pipinya memerah. Hidungnya mulai terbiasa dengan aroma khas Iwan. Suatu malam, Sofia duduk di balkon. Iwan berdiri di halaman bawah, menatap bintang. "Kamu tahu Iwan?" teriak Sofia dari atas. "Apa Putri? Aku dulu pikir jodohku itu pangeran dari negara-negara Eropa. Tapi sekarang aku merasa orang yang selalu muncul di mimpiku itu nyata." Iwan hanya senyum, menatap langit, sambil mengusap keningnya yang berkeringat. Setelah narik rumput setengah lapangan bola, bintang di atas itu jauh, Putri. Tapi kalau terus ditatap, rasanya dekat. Mungkin cinta juga begitu. Sofia senyum. "Kamu selalu ngomong aneh ya." Saya Lulus dari pesantren cinta, Putri. Dan malam itu, di istana Real Castillo Encantado, Sofia mulai bertanya dalam hati, "Kenapa aku tidak mencium bau ketiakku sendiri lagi?" Mungkin itu tandanya cinta mulai tumbuh. Sejak wajah Iwan berubah seperti manusia normal, setelah disalonin dan dipaksa mandi parfum semprot, kehidupan istana mulai tidak biasa. Dulu istana Real Castillo Encantado penuh protokol. Sekarang, setiap pagi, terdengar suara dangdut koplo dari taman belakang. Yang nyetel, Iwan. Tentu saja, dia pasang speaker Bluetooth kecil dari Indonesia, lalu nyiram bunga sambil joget patah-patah. Putri, tanaman ini suka musik, jadi daunnya bisa tumbuh sambil senyum," kata Iwan, sambil nyiramin mawar dengan gerakan tangan seperti ninja. Pelayan-pelayan istana awalnya bingung, tapi lama-lama ikut bergoyang juga. Bahkan anjing penjaga yang dulu galak, sekarang rebahan sambil ngeces dengar lagu Jamila Sayang. Sofia memperhatikan dari jauh. Tiap pagi, dia pura-pura jogging keliling taman, padahal diam-diam ngintip Iwan kerja. Dan tiap kali Iwan sadar Sofia memperhatikan, dia selalu ngelawak. Suatu hari, Iwan ngangkat pot besar sambil teriak, "Putri, ini bunga, namanya bunga Sofia Hati. Karena cuma tumbuh kalau disiram senyum kamu." Sofia ketawa sampai keselak air minum. Pelayan yang mendengar juga tertawa. "Yang mulia, cowok kampung ini bikin suasana hidup ya?" Sofia nyengir. Dia beda. Hari demi hari, Sofia dan Iwan makin sering bersama. Kadang, sore hari mereka duduk di taman, makan cemilan. Sofia bawa teh Inggris, Iwan bawa keripik singkong yang ia goreng sendiri dari dapur istana. "Ini enak loh, Putri. Di Indonesia ini camilan kelas sultan. Kalau lagi bokek," kata Iwan bangga. Sofia mencoba 1, lalu 2, lalu tanpa sadar, habis setoples. "Enak banget rasanya, seperti masa kecil yang gak pernah kupunya," kata Sofia sambil senyum. Iwan melongo. "Waduh, masa kecil kamu isinya kaviar dan keju mahal ya?" Sofia mengangguk. "Iya, gak pernah makan gorengan. Apalagi tempe." "Apa itu tempe?" Iwan langsung bangun dari duduknya. "Putri, kamu belum hidup kalau belum makan tempe. Nanti malam saya gorengin tempe crispy buat kamu." Sofia bengong. "Serius?" Iwan mengangguk. "Saya akan gorengin dengan cinta dan minyak zaitun."
kalau kamu takut kolesterol. Malam itu, dapur istana mendadak bau gorengan. Pelayan dapur panik, mereka nggak ngerti cara kerja cowok yang ngiris tempe sambil nyanyi dangdut. Kalau cinta ditolak, Menyan bertindak, gumam Iwan sambil ngaduk tepung. Sofia datang mengenakan piyama satin. Begitu melihat Iwan lagi goreng tempe, ia tertawa. "Kamu ini tukang kebun rasa koki," kata Sofia. Iwan senyum, lalu ngasih piring isi tempe goreng panas. Sofia gigit satu. Hening. Detik berikutnya, mata Sofia berkaca-kaca. "Kenapa makanan sederhana bisa seenak ini?" bisiknya. Iwan cengar-cengir, "Karena saya gorengnya pakai hati, bukan saldo." Mereka tertawa berdua. Tak ada pembatas, tak ada protokol kerajaan, hanya dua orang beda dunia. Duduk bareng makan tempe crispy. Tapi tidak semua orang senang. Jorge, kepala protokol istana, mulai curiga. Putri Sofia makin sering ke taman, dan aroma menyan mulai masuk sampai ruang tengah. Lapor Jorge ke Raja. Raja Fernando mendengus. Dia hanya tukang kebun, Jorge. Cepat atau lambat, Sofia bosan juga. Tapi kenyataannya, Sofia tidak bosan. Di kamarnya malam itu, Sofia duduk di depan cermin. Ia memandangi dirinya sendiri, lalu menatap layar ponsel, foto Iwan yang sedang tidur di atas bangku taman. Mulut mangap, masih jadi wallpaper Nia. Pelayan masuk, bawa teh, Yang Mulia. "Apakah Anda jatuh cinta?" Sofia menggeleng pelan. Tapi senyumnya tidak bisa disembunyikan. "Aku tidak tahu, tapi saat bersamanya, bau menyan tidak seburuk dulu." Pelayan itu manggut, cinta memang menurunkan standar penciuman. "Yang Mulia." Di pojok dapur, Iwan duduk sambil menulis surat untuk ibunya. "Bu, Iwan sekarang kerja di Taman Istana. Gajinya kecil, tapi tiap hari bisa lihat bidadari. Kadang dia duduk deket, kadang ketawa lihat saya nyanyi. Saya nggak tahu ini cinta atau hanya efek menyan. Tapi Bu, Iwan bahagia." Dan begitulah, cinta mulai tumbuh. Bukan lewat mobil mewah, bukan dari makan malam di restoran bintang 5, tapi lewat gorengan tempe, tawa lepas, dan menyan level internasional. Pagi itu, suasana istana Real Castillo Encantado mendadak tegang. Raja Fernando Miguel Luis del Castillo duduk di ruang makan kerajaan sambil menggigit roti croissant dengan ekspresi cemberut. Jorge, kepala protokol, berdiri di belakangnya dengan wajah waspada. "Yang Mulia, ada yang tidak beres antara Putri Sofia dan si tukang kebun dari Indonesia itu." Raja mendongak. "Iwan?" "Iya, Yang Mulia. Saya lihat sendiri. Kemarin malam Putri Sofia menyuapi pria itu tempe goreng buatan sendiri. Peka, piring porselen keluarga kerajaan." Raja mendesah panjang. "Kita bukan melarang putri kita dekat rakyat biasa. Tapi tukang kebun yang bawa menyan kemana-mana. Dan kemarin saya lihat, Yang Mulia, mereka tertawa. Bersama. Tertawa. Di Taman Istana. Di bawah patung leluhur." Lanjut Jorge dengan nada dramatis. Raja menepuk meja. "Astaga, jangan bilang anakku jatuh cinta sama pria itu." Itu, di taman belakang, Iwan sedang latihan pidato pakai botol air mineral kosong. "Yang Mulia Raja Spanyol, izinkan hamba, anak kampung dari Indonesia, memetik bunga tercantik di istana ini." Sofia duduk di bangku sambil ketawa cekikikan. "Kamu tuh beneran nekat ya?" Iwan tersenyum. "Kalau hati sudah tertambat, jarak dan jabatan bukan halangan. Saya ini kayak rumput liar, tapi kalau disiram terus, bisa jadi taman." Sofia diam. Tatapannya lembut. Tapi sebelum sempat menjawab, Jorge muncul dari balik semak-semak. "Yang Mulia Putri, ayahanda memanggil Anda ke ruang utama sekarang juga." Sofia langsung berdiri. Wajahnya tegang. Jorge melirik tajam ke arah Iwan. "Dan kamu Iwan, bersihkan semua area taman. Sekarang, di ruang utama." Raja duduk di singgasananya. Begitu Sofia masuk, ia langsung bicara serius. "Ayah tidak pernah mengatur cinta anaknya, Sofia. Tapi ayah tahu, kamu layak mendapatkan pasangan yang pantas, yang selevel,
yang tidak bawa bau dapur kemana-mana. Sofia terdiam tapi matanya tidak mundur. Ayah, aku tahu dia tidak sempurna. Tapi dia jujur, tulus, dan dia membuatku tertawa. Sesuatu yang tidak pernah kurasakan selama ini. Raja menatap putrinya. Dalam hati, ia tahu Sofia memang terlihat lebih hidup sejak kedatangan Iwan. Tapi ia juga tidak bisa begitu saja menerima pria asing yang datang tanpa latar belakang, tanpa gelar, tanpa sepatu pantofel. Sementara itu, di kamar belakang istana, Iwan sedang nulis lagi surat buat Bu Sri. Bu, hari ini Iwan nyaris kepergok makan mangga dari taman kerajaan. Tapi yang lebih serem, kayaknya ayah si putri mulai curiga. Doain aja ya Bu, Iwan tetap bisa bertahan sampai dapat restu. Kalau enggak, pulang pun siap. Asal bawa aleh-aleh gelas istana. Tiba-tiba, pintu diketuk. Pelayan masuk diam-diam sambil bisik-bisik. Iwan, kamu harus hati-hati. Raja mulai pasang mata. Jangan terlalu sering dekat-dekat putri. Iwan bengong. Loh, saya cuma nyabutin rumput sambil nyanyi. Itu dia masalahnya. Kamu nyanyi, putrinya ketawa. Udah 2 kali dia nonton kamu kerja. Dan 2 kali juga Jorge ngadu ke raja. Iwan mengangguk. Berarti saya harus lebih keras. Bikin istana ini jadi taman terbaik se-Spanyol. Pelayan memelototkan mata. Bukan itu maksud saya. Kamu harus jaga jarak. Iwan tetap kalem. Saya ngerti, tapi cinta nggak bisa dijagain kayak rumput. Dia tumbuh sendiri. Malamnya, Sofia mengirim pesan ke Iwan. Besok pagi ayah ingin bertemu kamu secara resmi. Hati-hati ya, ayah keras. Tapi kalau kamu bisa bikin dia nggak marah, kamu selangkah lebih dekat ke restu. Iwan langsung panik. Bu Sri, gawat, saya mau diwawancara raja. Bu Sri di seberang telepon cuma jawab, minum teh jahe. Jangan lupa semprot parfum, tapi jangan yang menyan. Pagi harinya, Iwan berdiri di depan ruang singgasana dengan gugup. Pakaian terbaiknya, becik, tipis warna hijau, celana bahan bekas kondangan, dan sepatu hitam pinjaman pelayan dapur. Sofia berdiri di samping raja. Jorge berdiri di belakang, sambil melipat tangan. Raja membuka pembicaraan. Iwan, kamu datang dari jauh. Tinggal di sini, makan di sini, kerja di taman kami. Sekarang aku tanya, apa niatmu sebenarnya dekat dengan putriku? Iwan menelan ludah, lalu bicara. Yang mulia, saya datang ke sini karena saya percaya cinta tidak mengenal batas negara, kasta, atau bau badan. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya ingin jadi orang yang bikin Putri Sofia bahagia. Bahkan kalau saya harus mulai dari menyapu daun, saya akan sapu dengan cinta. Semua ruangan hening. Jorge memutar bola mata. Sofia menahan senyum. Raja mendesah. Kau gombal juga ya? Iwan buru-buru berdiri lebih tegak. Saya bukan gombal yang mulia. Saya santet yang tulus. Raja melotot. Apa? Maksud saya, perasaan saya murni, bukan tipu-tipu. Raja diam, tapi tatapannya mulai melunak. Baik, kita lihat saja waktu yang menjawab. Malam itu, Sofia duduk di balkon, Iwan duduk di taman. Mereka menatap bintang, seperti biasa. Kayaknya ayah belum sepenuhnya terima kamu, kata Sofia pelan. Iwan senyum kecil, tapi minimal saya belum dipulangkan kan? Sofia tertawa pelan. Iya juga, dan malam itu, meski belum dapat restu, cinta mereka terus tumbuh. Diam-diam, perlahan, tapi pasti. Sudah hampir 2 minggu Iwan tinggal di Istana Real Castillo Encantado. Walau statusnya masih tukang kebun, tapi semua pelayan mulai akrab dengannya. Bahkan, penjaga istana yang tadinya kaku, kini suka nimbrung kalau Iwan nyetel lagu dangdut sore-sore sambil siram bunga yang mengejutkan. Bahkan koki istana minta resep gorengan tempe Iwan. Boleh tahu? Iwan, tepung yang Anda pakai merek apa? Iwan jawab polos. Enggak ada merek, Pak Chef. Itu tepung sisa Bu Sri di dapur. Saya campur pakai filling. Sontak dapur istana geger. Filling jadi takaran resmi, itu metode baru di kerajaan. Sementara itu, Sofia makin sering curi waktu duduk di taman.
pura-pura baca buku. Padahal nunggu Iwan lewat. Suatu siang, Iwan lewat dorong gerobak pupuk. Ia sempat melirik Sofia, lalu pura-pura ngeluarin celetukan iseng. "Putri, kamu cantik banget hari ini." "Buku pun pasti cemburu, karena kamu lebih bikin fokus." Sofia ngikik sendiri. "Gombal kamu makin halus ya. Jangan-jangan kamu bukan tukang kebun, tapi alumni kursus rayuan." Tiba-tiba, Sofia berdiri dan jalan pelan menghampiri Iwan. "Aku mau ajak kamu ikut acara makan malam informal kerajaan besok. Cuma keluarga inti dan beberapa pelayan. Tapi kamu harus tampil sedikit lebih berkelas." "Ya," Iwan nanjir. "Berarti saya nggak boleh pakai sandal swallow ya?" Sofia "Kalau kamu pakai sandal itu, ayahku bisa langsung serangan jantung." Malam berikutnya, Iwan berdiri di depan cermin, memakai setelan jas bekas yang dipinjamkan George Walau. Ukurannya agak sempit. Dia berjalan menuju ruang makan kerajaan. Perutnya mules, bukan karena lapar, tapi karena tegang. Bukan cuma Raja Fernando yang hadir, tapi juga sepupu-sepupu Sofia, pangeran-pangeran Spanyol, yang semua tampangnya kayak pemain telenovela. Begitu Iwan duduk, Jorge berbisik di belakangnya, "Jaga sikap. Jangan sendawa habis makan." Iwan pelan. "Oke." Saya tahan gas mulut dan gas yang lain. Makan malam dimulai. Semuanya formal. Makanan disajikan bertahap. Dari salad, sup, hingga makanan utama. Waktu pelayan menyajikan sup dingin khas Spanyol, Iwan bengong. "Maaf, ini supnya belum matang ya? Masih dingin." Semua langsung nengok ke arah Iwan. Sofia langsung ketawa kecil. "Itu memang sup dingin, Wan. Namanya gaspako." Iwan cengar-cengir. "Oh, saya kira ini belum masuk microwave. Maaf, budaya saya beda." Raja tersenyum kecil, tapi Jorge sudah melirik tajam. Tiba giliran makanan utama. Iwan mulai terbiasa, tapi karena gugup, ia coba menyesuaikan gaya duduk. Dan seluruh ruang makan terdiam. Iwan memegang celana jas pinjamannya robek, tepat di bagian belakang. Suara robeknya lantang dan menyayat martabat. Sofia menutup mulut, antara syok dan menahan tawa. Raja melotot. Jorge langsung mau pingsan. Pelayan buru-buru nyodorkan taplak kecil untuk nutupin bagian celana Iwan yang bolong. Iwan berusaha tetap tenang. "Saya minta maaf, mungkin paha saya terlalu penuh cinta." Sofia akhirnya ngakak. Bahkan pangeran-pangeran telenovela itu ikutan ketawa. Raja akhirnya ikut senyum. "Lain kali, pastikan kamu pakai baju yang sesuai dengan tubuh." Iwan angguk malu-malu. "Iya, Yang Mulia. Saya pikir jas pinjaman itu universal." Usai makan malam, Sofia nyamperin Iwan di taman belakang. Iwan duduk sambil kipas-kipas. Celananya sudah diganti sarung batik. "Kamu tahu nggak?" tanya Sofia. "Ayat tadi." Itu pertama kalinya dia tertawa di jam makan malam selama 2 tahun terakhir. Iwan mengangkat alis. "Jadi, celana saya itu pemecah es kerajaan." Sofia ketawa. "Mungkin kamu memalukan, tapi jujur, kamu kanggang, tapi bikin nyaman." "Aku nggak tahu kamu itu romantis atau ngelawak." Iwan angkat bahu. "Mungkin dua-duanya, romantis ngelawak, atau ngelawak yang kadang bikin baper." Menatap Iwan, lalu perlahan-lahan, ia bersandar ke bahu Iwan yang masih berkeringat habis keringat dingin. Dan malam itu, mereka duduk berdua di bawah lampu taman. Iwan bersyukur, meski celana robek, tapi cinta mereka justru makin lekat. Sejak insiden celana robek malam itu, nama Iwan makin sering disebet-sebet di lorong istana. Dari dapur sampai ruang penyimpanan anggur, semua pelayan diam-diam membicarakan si tukang kebun dari Indonesia yang berhasil bikin. Raja tertawa. Beberapa mulai mendekatinya dengan sopan. Iwan, bolehkah saya belajar membuat tempe goreng?" "Iwan, apakah benar kamu bisa menyembuhkan tanaman layu hanya dengan nyanyi lagu dangdut?" Bahkan anjing istana, yang biasanya hanya patuh pada raja, sekarang lebih nurut kalau dipanggil Iwan. Namun tentu saja, tidak semua orang senang. Jorge, kepala protokol, makin gatal melihat perkembangan ini. Ia merasa posisi wibawanya mulai tergeser oleh pria berkaus oblong
dan aroma minyak kayu putih itu. Kita harus lakukan sesuatu, bisik Jorge pada salah satu pengawal senior. Putri Sofia terlalu dekat dengan tukang kebun itu. Kalau dibiarkan, dia bisa menantu. Sementara itu, di taman belakang, Iwan lagi-lagi sibuk nyangkul. Tapi bukan sembarang nyangkul. Ia sedang menggali lubang untuk tanam pohon zaitun. Hadiah ulang tahun dari Sofia. Sofia datang membawa 2 gelas jus jeruk segar. Kamu ini kayak badut ya, tapi setiap aku sedih, kamu bisa bikin aku ketawa. Iwan berhenti menggali. Benar. Sofia yang duduk di bangku taman dengan wajah bersinar. Putri, saya bukan badut. Saya lebih mirip tukang tambal hati. Sofia tertawa kecil. Kamu kalau nggak jadi tukang kebun, cocok jadi motivator cinta. Mereka tertawa bersama. Tapi di balik pohon, ada lensa kamera yang mengintai. Beberapa hari kemudian, halaman depan istana mulai ramai. 3 mobil hitam berderet parkir. Para jurnalis kerajaan, yang biasanya hanya meliput acara formal, datang dengan kamera besar dan mikrofon. Benar, kami mendapat bocoran dari sumber istana bahwa Putri Sofia dekat dengan seorang pria Asia misterius, kata salah satu reporter. Sambil siaran langsung, Raja Fernando langsung naik pitam. Ia memanggil Jorge. Siapa yang membocorkan ini ke media? Jorge pura-pura kaget. Mungkin para pelayan, yang mulia, atau anjing istana. Mereka semua suka nonton. Raja menghela napas panjang. Media sudah tahu Sofia akan dihujat. Aku harus melindungi anakku dan menjauhkan dia dari tukang kebun itu. Keesokan harinya, Iwan dipanggil secara resmi ke ruang pertemuan keluarga kerajaan. Kali ini bukan sekadar ngobrol ringan, kali ini serius. Sofia berdiri di samping ayahnya. Wajahnya tegang. Raja langsung bicara. Suaranya berat dan mantap. Iwan, aku tidak pernah merendahkan siapapun, tapi sekarang situasinya berbeda. Media menyorot putriku. Kalau kamu benar-benar peduli padanya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Iwan menatap Raja, lalu menatap Sofia. Sofia menunduk. Ia tahu maksud ayahnya. Mereka ingin Iwan mundur. Saya cuma tukang kebun, yang mulia. Saya sadar diri, tapi hati saya nggak bisa dicabut seperti rumput liar. Jorge menyela. Tapi kamu juga tidak bisa seenaknya menanam benih di kebun kerajaan. Iwan menoleh. Saya nggak pernah maksain apapun. Tapi kalau cinta saya dianggap benih liar, biarlah dia tumbuh jadi pohon besar. Raja terdiam, tidak menyangka jawaban Iwan sebijak itu. Sofia mulai berkaca-kaca. Tapi sebelum suasana makin dramatis, Jorge kembali bicara cepat. Media sudah menuntut klarifikasi. Jika tidak ada penjelasan, reputasi kerajaan bisa hancur. Roja mendesak. Baik, aku akan atur semuanya. Tapi mulai besok, Iwan tidak boleh lagi bekerja di taman belakang. Jauhkan dia dari pandangan wartawan. Malamnya, Iwan duduk sendirian di ruang tamu pelayan. Ia menatap telepon genggamnya, membuka pesan lama dari Sofia. Kamu memang bukan bangsawan, tapi kamu raja di hatiku. Ia senyum kecil, lalu mengetik balasan. Tapi belum sempat dikirim, Sofia muncul di pintu. Kamu gak akan ninggalin istana, kan? Iwan berdiri. Saya bukan tukang kabur, Putri. Saya cuma tukang tahan rindu. Sofia melangkah maju. Ayahku bukan jahat. Dia cuma takut kehilangan aku. Tapi aku tahu, suatu hari, dia akan lihat kamu dengan cara yang sama seperti aku. Iwan mengangguk. Saya gak perlu disukai semua orang. Cukup kamu yang percaya. Mereka saling menatap, lalu berpelukan di pojok ruangan pelayan. Di luar, hujan mulai turun. Tapi di dalam, hati mereka tetap hangat. Dan di tempat lain, Jorge mengintip dari celah pintu, sambil mendesah pelan. Kenapa sih? Cinta mereka malah jadi kayak sinetron. Sejak Iwan dilarang kerja di taman belakang, suasana istana berubah kaku. Bunga-bunga mulai layu, rumput jadi miring-miring kayak habis dipijat refleksi. Bahkan anjing istana mogok gonggong, karena gak diajak joget pagi-pagi. Jorge senang bukan? Main. Dia merasa rencananya berjalan mulus. Satu langkah lagi,
Si tukang kebun itu bisa disingkirkan selamanya, bisik Horsey pada dirinya sendiri, sambil mengoles mentega ke roti panggang. Namun Iwan tidak menyerah. Ia tetap bekerja di taman depan dengan penuh semangat. Meski lebih banyak nyangkul daripada nyanyi, tapi dia tetap jadi perhatian. Bahkan, beberapa tamu kerajaan dari Belgia sempat salah paham. Apakah ini salah satu pangeran eksotis dari Asia? Tanya mereka. Bukan, itu tukang kebun yang jago goreng tempe, jawab pelayan sambil bangga. Malam itu, Jorge merancang skenario terakhir. Ia mengatur agar Iwan dipanggil oleh raja ke ruang kuda istana, tempat yang jarang dipakai, sunyi, dan cocok untuk momen pengusiran. Tapi Sofia tahu rencana itu. Dia langsung lari ke kamar Iwan sambil ngos-ngosan pakai piyama dan sandal bulu. Wan, ayah mau ketemu kamu di ruang kandang kuda. Iwan bengong. Lah, saya nggak pernah minta kerja jadi pawang kuda, Putri. Itu jebakan. Jorge pasti rencanain sesuatu. Kamu jangan datang sendirian. Aku ikut. Iwan geleng-geleng. Jonggon, kamu bisa makin dimarahin. Tapi Sofia ngotot. Kita udah sejauh ini, Wan. Aku nggak mau kamu sendirian hadapi mereka. Malamnya, ruang kuda istana disulap jadi ruang pertemuan rahasia. Jorge sudah berdiri di sudut dengan senyum licik. Raja duduk di bangku kayu, ditemani beberapa pengawal. Iwan datang sendirian. Wajahnya tenang, meski jantungnya berdetak kayak beduk lebaran. Yang mulia, ucap Iwan sambil membungkuk sopan. Raja menatap tajam. Kau tahu kenapa aku memanggilmu? Saya duga karena tanaman di taman belakang mulai stres. Ya? Raja mengerutkan dahi. Jorge menyela cepat. Cukup bercandanya, Yang Mulia. Pria ini tidak layak berada di lingkungan kerajaan. Kita perlu tindakan tegas. Raja menarik napas panjang. Tapi sebelum bisa bicara, brok, pintu terbuka lebar. Sofia muncul sambil terengah-engah. Ayah, kalau ayah mau bicara soal Iwan, aku ikut. Raja berdiri. Sofia, ini bukan urusanmu. Ini urusanku. Aku cinta dia. Semua terdiam. Termasuk kuda yang sempat mengunyah jerami pun berhenti mengunyah. Jorge melotot. Ini gawat. Iwan berdiri kikuk. Putri, saya nggak minta kamu ngomong segini langsung. Sofia menatap ayahnya. Ayah selalu bilang aku harus bahagia. Tapi selama ini, aku hidup dalam kotak aturan. Dan Iwan, dia satu-satunya yang bisa bikin aku jadi diri sendiri. Raja tak menjawab. Ia duduk pelan, lalu menatap Iwan. Kamu bisa bikin Sofia bahagia? Iwan mengangguk mantap. Saya mungkin gak punya tahta, tapi saya punya tekad. Hening. Tiba-tiba, bluk, bangku tempat raja duduk patah. Raja ke lantai, tepat di atas jerami. Semua panik. Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Jorge berlari panik. Iwan refleks menghampiri dan membantu raja berdiri. Dengan cepat ia cek bagian punggung, memeriksa apakah ada luka. Pelan-pelan, Yang Mulia, angkat kaki kanan, sekarang kiri. Nah, begitu. Raja mendesah. Ternyata kamu juga bisa jadi tukang urut. Iwan nyengir. Kalau cinta nggak diterima, saya siap banting setir jadi tukang pijat. Raja akhirnya tertawa. Kali ini bukan karena celana robek atau sup dingin, tapi benar-benar karena terhibur. Jorge, kata raja sambil duduk kembali di bangku cadangan. Aku capek melawan kebahagiaan anakku. Kalau Sofia cinta dia, dan dia bisa bikin istana ini hidup lagi, maka aku tidak punya alasan menolak. Sofia menatap ayahnya dengan mata berkaca. Terima kasih, Ayah. Jorge tertunduk. Saya hanya ingin menjaga citra kerajaan. Raja melambaikan tangan. Citra apa? Bahkan kudaku lebih ekspresif dari kamu. Malam itu, Iwan dan Sofia duduk di bawah langit Spanyol di Ririmuten Istana sambil makan pisang goreng buatan dapur belakang. Wan, kata Sofia pelan, hari ini hidupku rasanya kayak sinetron jam 7. Iwan tertawa kecil. Sama Putri. Tapi bedanya, sinetron gak punya aroma menyan. Sofia menyandarkan kepala ke bahu Iwan, dan untuk pertama kalinya, mereka tak perlu lagi bersembunyi. Pagi itu suasana istana Real Castillo Encantado
Kacau balau, bukan karena perang atau krisis ekonomi, tapi karena satu berita utama di semua media Spanyol. Putri Sofia tertangkap kamera, bersandar di bahu pria misterius, berkain batik. Di bawah judul besar itu, terpampang jelas foto Sofia dan Iwan di taman, tertawa sambil makan pisang goreng. Satu tangan Sofia menggenggam tangan Iwan. Dan, lebih parahnya, Iwan sedang pakai sarung. Dalam waktu 3 jam, berita itu sudah menyebar ke seluruh penjuru Spanyol. Bahkan kanal gosip kerajaan di Instagram @royalspain_gossip_update bikin polling, apakah Putri Sofia benar-benar jatuh cinta pada tukang kebun asal Indonesia? Ya, cinta itu buta cedak. Itu hanya prank internasional. Raja Fernando membaca berita itu sambil menyesap kopi. Lalu melirik Jorge. Kamu bilang sudah ditutup rapat. Tapi ini viral. Jorge tampak pucat. Saya juga bingung, Yang Mulia. Mungkin para pelayan atau anjing istana. Mereka pintar sekarang. Sementara itu di dapur, para koki dan pelayan sudah heboh. Iwan sekarang jadi selebriti kerajaan. Aku sudah follow Instagramnya. Tapi, kok nggak ada konten? Iwan memang belum sempat update akun Instagramnya sejak seminggu lalu. Posting terakhirnya adalah foto pohon mangga dengan caption, kalau jodoh tak akan kemana, walau kamu di istana. Sekarang, komentar di foto itu sudah ribuan. Ayo bang, jadi mantu raja, ajarin santet bang. Damn dong. Indonesia Pride. Di kamar pribadinya, Sofia mondar-mandir, wajahnya tegang. Ponselnya berbunyi tiap 2 menit. Semua media ingin wawancara. Bahkan ada yang menawarkan reality show. Sofia dan Iwan, From Santet to Palace. Aku nggak tahan, Wan. Ini terlalu cepat. Tiba-tiba, semua mata dunia tertuju ke kita. Iwan tetap tenang, duduk di kursi sambil ngupas salak. Kalau dunia udah lihat, ya tinggal kita buktikan bahwa kita beneran saling sayang, bukan konten. Sofia duduk di sampingnya. Tapi mereka bakal kari-kari kesalahan kamu, masa lalumu. Bahkan, fotomu waktu masih bocah. Iwan garuk kepala. Wah, kalau yang itu sih, jangan sampai keluar. Saya pernah ikut lomba makan kerupuk sambil pakai celana dalam Superman. Sofia ketawa. Lihat, kamu bikin aku ketawa di saat kayak gini. Iwan tersenyum. Itu tugas saya, Putri. Menjaga taman hati kamu tetap berbunga. Di ruangan kerja, Raja, suasana kembali memanas. Orehe menyarankan konferensi pers untuk meluruskan kabar. Yang Mulia, sebelum wartawan dari luar negeri ikut campur, sebaiknya kita umumkan bahwa hubungan ini tidak resmi. Raja diam, matanya menatap jendela, melihat taman yang mulai kembali hijau berkat kerja Iwan. Aku lihat Sofia bahagia, dan rakyat pun banyak yang tertawa melihat kisah mereka. Kadang, sebuah kerajaan butuh tawa. Bukan hanya tradisi. Jorge nyaris tersedak teh. Tapi Yang Mulia, dia itu pria kampung, tukang sentet. Dia juga pria jujur, yang tidak pernah minta apa-apa, tapi memberi banyak hal di istana ini. Akhirnya, Raja membuat keputusan besar. Panggil media, aku akan bicara langsung. Konferensi pers digelar di aula utama istana. Puluhan kamera mengarah ke mimbar. Wartawan berebut posisi. Semua menanti pernyataan resmi. Raja muncul, di belakangnya berdiri Sofia. Dan di sampingnya, Iwan dengan setelan jas kebesaran dan rambut disisir licin pakai minyak kelapa. Raja angkat bicara, rakyat Spanyol dan dunia yang saya cintai. Hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa benar, Putri Sofia telah memilih seseorang yang bukan dari darah bangsawan, bukan dari kerajaan manapun, tapi dari sebuah desa kecil, jauh dari sini. Para wartawan berbisik-bisik. Pria itu adalah Iwan Suparjo, tukang kebun, dan tukang goreng tempe. Ruangan hening. Raja melanjutkan, saya menilai seseorang bukan dari silsilahnya, tapi dari ketulusan hatinya. Dan saya memberi restu penuh. Semua meledak dalam tepuk tangan. Bahkan ada wartawan yang berdiri sambil teriak, Viva Iwan! Iwan melambaikan tangan dengan canggung. Mikrofon sempat terlalu dekat ke mulutnya. Hingga suara uhuk terdengar ke seluruh aula.
Malamnya, istana kembali tenang. Iwan dan Sofia duduk di balkon atas, menatap kota yang gemerlap. "Kamu sekarang resmi jadi menantu raja," kata Sofia pelan. Iwan mengangguk, "Tapi aku tetap si Iwan, yang suka makan gorengan, ngelawak gak lucu, dan pakai sarung di hari Minggu." Sofia menyandarkan kepalanya di bahu Iwan. "Dan aku tetap Sofia, yang kadang bau ketiak kalau lupa semprot parfum." Mereka tertawa bersama, dan untuk pertama kalinya, cinta yang dimulai dari santet foto dan mimpi aneh, kini menjadi kisah nyata yang dicintai dunia. Setelah pernyataan resmi Raja Fernando soal restu untuk hubungan Sofia dan Iwan, seluruh negeri Spanyol geger. Tapi, anehnya, gegernya bukan karena marah, malah seperti nonton sinetron favorit. Berita-berita bermunculan. Cinta tukang kebun dan sang putri menyentuh jutaan hati netizen. Iwan bikin kami percaya cinta tak lihat dompet. Chef istana, dulu cuma tempe, sekarang jadi catering royalty. Namun Sofia dan Iwan memilih tenang. Mereka tak mau hidupnya jadi sirkus media. Mereka bersepakat menikah secara diam-diam, hanya disaksikan orang dalam istana, dan tentu saja Bu Sri Soati, ibunya Iwan, yang akhirnya terbang ke Spanyol dengan jaket parasut dan koper plastik bergambar ayam jago. "Saya nggak peduli siapa kamu," kata Bu Sri saat pertama kali bertemu raja. "Yang penting, anak saya bahagia. Kalau enggak, saya cabut cucian kerajaannya." Raja cuma bisa senyum kaku. Jorge sudah siap pingsan. Pernikahan digelar di kapel kecil dalam kompleks istana. Pendeta setempat yang memimpin jalannya acara sampai harus menahan tawa karena pengantin pria salah sebut janji. "Nikah, saya bersumpah setia dalam suka, duka, kenyang, dan lapar. Juga saat pulsa habis." Maaf pendeta," saya ulang. Sofia tertawa pelan, menatap Iwan penuh cinta. Sementara Jorge berdiri di belakang, menuliskan naskah siaran pers, lengkap dengan embel-embel upacara adat khas Indonesia. Diselipkan tempe goreng dalam kotak hantaran. Malam harinya, Sofia dan Iwan resmi menempati pavilion kecil di samping istana. Mewah? Jelas. Tapi mereka sengaja memilih yang lebih sederhana. Iwan bahkan sempat minta agar disediakan tikar pandan dari Indonesia. Tidur di kasur empuk, bikin ngilu punggung. "Biar alami putri." Sofia cuma mengangguk sambil mengoles minyak kayu putih di leher karena habis digigit nyamuk taman. Aromanya mengingatkanku pada malam pertama kita di mimpi aneh itu. Iwan tertawa. "Jangan-jangan itu pertanda alam." 3 minggu setelah menikah, Sofia mulai merasa aneh. Bangun pagi mual, siang ngantuk berat, malam ngidam rujak dengan sambal terasi buatan dapur belakang istana. "Aku pengen banget makan mangga muda yang dicocol garam, yang agak pedas, tapi nggak terlalu. Tapi jangan manis, dan harus disajikan di piring rotan," teriaknya sambil rebahan. Iwan langsung duduk tegak. "Putri, itu gejala universal. Ini pasti 2 garis merah." Sofia melotot. "Garis apa?" "Cek kehamilan." Langsung, tanpa pikir panjang, Iwan kabur ke apotek istana, tempat langganan staf medis kerajaan. Ia lari pakai sarung dan sandal hotel, bikin pengawal bingung. Ada pencuri? Bukan. Itu menantu raja. Ngidam tes pack. 1 jam kemudian, hasilnya muncul. Positif, 2 garis merah nongol. Sejelas senyum Jorge waktu tahu kopi di pantry baru diisi ulang. Sofia nangis. Haru. Iwan nangis juga, tapi campur bingung. "Ini beneran saya bakal jadi ayah?" Sofia mengangguk. "Ya. Dan kamu harus berhenti panggil aku putri." Iwan mengusap air mata. "Baik, ibu dari anak saya." Namun kabar itu tak bisa lama disembunyikan. 3 hari kemudian, seorang pelayan tanpa sengaja melihat Sofia muntah pagi-pagi dan langsung bisik-bisik ke temannya. "Putri kita lagi berbadan 2. Kabar itu menyebar ke lorong, dapur, kandang kuda, hingga ruang penyimpanan dokumen. Dalam waktu sehari, media kembali memborbardir istana. Breaking news, Putri Sofia diduga hamil anak tukang kebun. Iwan si suami
kini jadi calon ayah. Raja yang sedang santai minum teh langsung menyembur minumannya saat baca berita sempat panggil Sofia dan Iwan ke ruang pertemuan. Jorge lagi-lagi sudah berdiri dengan berkas di tangan. Yang mulia, ini bisa dimanfaatkan. Kita buat kejutan resmi, gala dinner pengumuman kehamilan. TV nasional bisa siarkan langsung. Iwan datang sambil mendorong kursi roda Busri yang sibuk merekam video buat diupload ke grup WhatsApp pengajian. Raja menatap Sofia dengan serius. Kamu hamil? Sofia mengangguk. Iya, ayah. Kami juga baru tahu. Raja menatap Iwan. Kamu siap jadi ayah? Iwan berdiri tegak, walau celananya masih digulung karena tadi sempat bantu pelayan bersihkan kolam ikan. Siap, Yang Mulia. Saya mungkin belum tahu caranya ganti popok, tapi saya tahu caranya sayang dari hati. Busri menambahkan. Dan kalau kurang orang buat ngomong cucu, saya bisa bawa Monmen arisan ke sini. Gratis. Raja terdiam. Lalu tersenyum. Saya akan umumkan ini sendiri. Beberapa hari kemudian, seluruh negeri kembali heboh. Televisi nasional menayangkan konferensi pers langsung dari istana. Raja berdiri di podium. Sofia di samping kirinya, dan Iwan di kanan. Kali ini pakai batik lengkap dan sepatu. Raja berkata lantang, hari ini, saya umumkan bahwa saya akan menjadi seorang kakek. Putri saya Sofia dan suaminya, Iwan, sedang menanti kehadiran pewaris kecil kerajaan. Seluruh Spanyol bersorak. Bahkan #BabyOne trending menjadi topik nomor 1 di Eropa. Dan Iwan, ia hanya menatap Sofia sambil berbisik. Kayaknya ini santet yang paling berhasil dalam sejarah hidup saya. 9 bulan kemudian, Istana Real Castillo Encantado berubah jadi rumah sakit dadakan. Semua orang sibuk, para pelayan bolak-balik bawa handuk hangat. Jorge mondar-mandir sambil bawa senter dan peta bintang. Ia pikir bayi bangsawan harus lahir pas konstelasi sempurna. Sementara itu, Iwan duduk di luar kamar bersalin. Mukanya pucat, kayak tahu dikukus. Kaosnya basah, bukan karena hujan, tapi karena 5 kali gonta-ganti, posisi duduk dan 2 kali nyaris pingsan. Saya nggak kuat, Pak Dokter. Suara Sofia teriak, bikin telinga saya berdengung. Dokter cuma nyengir, biasa Pak. Tapi kalau Bapak kuat ngupas durian sambil makan pete. Ini mah kecil. Tiba-tiba, WAAH, tangisan bayi menggema. Seorang bidan keluar sambil mengangkat bayi mungil yang masih merah dan kinyis-kinyis. Selamat, seorang putra. Laki-laki. Iwan langsung berdiri, hampir jatuh. Jorge refleks, nangkep. Tenang, kamu bukan pemain sinetron. Busri langsung masuk kamar sambil bawa minyak kayu putih. Mana ke sini. Nenek mandiin. Raja Fernando muncul dengan senyum bangga. Namanya siapa? Sofia. Sofia memandang Iwan. Iwan menjawab, mantap, Fernando so ekahnu encantado. Biar ngerti sejarah dan gak lupa nasi uduk. Semua orang tertawa. Sejak kelahiran bayi itu, rakyat Spanyol makin cinta pada pasangan ini. Rating istana naik melebihi final Piala Dunia. Bahkan buletin kerajaan membuat segmen khusus berjudul Bayi Iwan. Sang pewaris batik berdarah biru Iwan sendiri jadi semacam ikon. Ia buka kanal YouTube berjudul Raja Sarung yang isinya tips berkebun, masak tempe, sampai tutorial cara menggendong bayi tanpa keseleo. Followersnya meledak. Bang Iwan, ajarin aku cara bikin mertua cinta sama kita dong. Bang, resep sambal buat Raja dong. Bang, kapan ngadain meet dan greet di Jakarta Timur? Jorge bahkan bikin TikTok bersama Iwan dan Raja Fernando. Challenge-nya, joget sa Jojo sambil pakai mahkota kerajaan. 3 juta views dalam sehari.